Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ABM Insight. Kembali lagi dengan saya Abdul Munthalib di program Speak Up. Ini program khusus terkait dengan bicara persoalan-persoalan apapun yang terjadi, sekaligus untuk menginspirasi dan mencari solusi. Kali ini saya akan ngajak ngobrol, bincang-bincang dengan salah satu pemuda aktivis yang juga pendiri salah satu lembaga pengaduan publik. Saya sangat berterima kasih karena di tengah kesibukannya untuk melayani publik, tamu sekaligus sahabat saya ini mau menyempatkan waktu di sini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Sam Sudarno. Waalaikumsalam. Ya. Jangan Torin. Alhamdulillah. Sam Sudarno ini adalah tadi saya sebut sebagai koordinator pengaduan publik. Nah, mungkin sebagian orang masyarakat belum tahu apa sih sebenarnya pengaduan publik, seperti apa sih sebenarnya proses kerjanya atau proses pelayanan terhadap masyarakat. Karena sesungguhnya secara formal kan juga sudah ada namanya ombudsman. Ini juga melayani pengaduan publik. Nanti kita bincang-bincang. Sam Sudarno ya. Jadi Anda ini kan sudah cukup berapa tahun sih menjadi membuat lembaga pengaduan publik, dan ceritanya apa biyen iki kok ada pengaduan publik iki? Jadi asal muasalnya itu sederhana, Mas Torin. Ketika saya waktu itu kebingungan untuk mencari surat kehilangan, di salah satu institusi. Yang ini mana surat kehilangan ini akan saya gunakan untuk memproses ATM saya yang hilang. Nah, prosedurnya agak membingungkan waktu itu. Saya harus ke sini, harus ke situ. Kita tahun berapa ya? Itu kurang lebih tahun 2010. 2010. Nah, waktu itu saya berpikiran, mohon maaf, saya aja ngurus kayak gini kesulitan, dipingpong ke sana ke sini. Apalagi orang lain yang tidak mengetahui alur terkait bagaimana mengakses pelayanan publik. Nah, dari situlah saya terinspirasi pengalaman pribadi saya untuk membuat semacam forum pengaduan. Dulu namanya pengaduan pelayanan publik. Terus kita perluas lagi menjadi pengaduan publik. Jadi tidak hanya terkait dengan urusan pelayanan publik milik pemerintah saja, tetapi hal-hal lain yang siap kita fasilitasi untuk kita bantu advokasi atau konsultasi atau apapun. Bentar, 2010 itu sebenarnya kan aturan surat kehilangan kan tinggal ke polisi selesai. Belum waktu itu? Karena KTP saya waktu itu luar kota. KTP saya luar kota, sehingga waktu itu saya harus ke kota asal saya untuk mencari surat kehilangan tersebut. Tidak bisa di mana dia saat ini berada, ke polsek atau polres tempat, tidak bisa. Nah, waktu itu di front office-nya institusi tersebut ini mengarahkan demikian. Akhirnya kita diskusi, akhirnya siap mengeluarkan surat kehilangan tersebut. Nah, inilah yang akhirnya saya berpikir, apakah masyarakat lain ketika mengalami hal yang sama, kemana mereka ini mengeluhkan, berkonsultasi, meminta bantuan untuk mengadvokasi atas problematika yang dihadapi. Nah, akhirnya kita di tahun 2015 ini bisa di tracking di media online. Kita waktu itu menyampaikan
tabulasi keluhan-keluhan publik ke Ketua DPRD Kota Malang. Nah, dari situlah kita mendeklar lebih luas lagi, Mas Tholib. Harapannya banyak warga atau masyarakat yang menghadapi problematika bisa kita bantu untuk kita selesaikan dengan baik. Semacam itu. Oke, jadi kalau problem yang ditangani pengaduan publik ini ada batasan nggak? Misalnya hanya problem soal misalnya pelayanan publik misalnya, atau problem yang lain misalnya kena urusan dengan kepolisian dan sebagainya misalnya gitu, itu nangani? Tidak ada batas atau hal-hal tertentu yang diadukan masyarakat. Makanya mengapa kita ubah menjadi pengaduan publik itu, harapannya masyarakat tidak terkotak hanya urusan dengan pemerintah saja yang bisa konsultasi atau minta bantuan kami untuk mengadvokasi permasalahan mereka. Jadi yang terbaru itu ada beberapa hal masalah arisan itu, masalahnya dia mengkonsultasikan itu terkait dengan bagaimana penyelesaian masalah itu. Ini kan tidak dalam ranah urusannya government pemerintah daerah. Terus masalah orang membeli kapling tanah yang tidak jelas di beberapa oknum-oknum pengembang kapling itu, yang ini itu termasuk bagian dari yang kita advokasi. Ya, kita advokasi. Ini jadi pengaduan publik ini sampai tingkat eksekusi. Misalnya begini, ketika ada orang bermasalah misalnya dengan dengan pengembang misalnya, itu sampai mana? Atau hanya sekedar menyambungkan saja ke pihak pengembang, saya itu monggo sudah urusan user sama pengembang monggo ngomong dewe, atau sampai seperti apa? Jadi beragam. Ketika waktu itu ada user atau masyarakat membeli kapling atau tanah itu, memang mereka kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti transaksi atau MOU antara pembeli dan penjual. Nah, sehingga kita memberikan advis solusi-solusi apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Ketika mereka mentok tidak mampu untuk melakukan itu, kita akan mendampingi di lapangan. Jadi tahapan pertama kita ingin membangun kemandirian. Ketika dia memperoleh masalah, harapan kami dia mampu menyelesaikan dengan advis yang kita berikan. Karena kalau ini semua yang kita handle dalam menyelesaikan masalah mereka, Mas Tholib, pembelajaran untuk ketika dia menghadapi masalah, nanti dia tidak bisa melakukan problem solving sendiri. Nah, ini yang edukasi lebih ke edukasi sebenarnya ya masyarakat ya. Jadi kita semacam memberikan gambaran begini loh anunya, log frame-nya begini loh, log frame-nya. Kalau Anda begini nanti ini langkah-langkahnya, ini yang harus Anda penuhi. Nah, harapannya kami pengaduan publik ini tidak bertahan lama, Mas Tholib. Kita pengen 5-10 tahun kemudian bubar. Karena apa? Masyarakat sudah mampu untuk melakukan mengadvokasi dirinya sendiri tanpa harus ada kehadiran kami. Nah, ini yang misi kami di situ. Kami tidak pengen masyarakat akhirnya dengan problematikanya tidak mampu mengadvokasi itu, sehingga dia kebingungan untuk mencari tempat-tempat yang bisa mendampingi mencari keadilan atas persoalannya. Sebenarnya kaitannya dengan pengaduan publik itu kan lembaga-lembaga formal kan sudah ada sebelumnya, misalnya ya mungkin misalnya lembaga konsumen. Nah, ini kan untuk pengaduan publik. Terus ada lagi yang satunya itu apa? Nah, ini apakah
masuk ranah itu, atau misalnya ada konsumen yang protes, ini kan user tadi tak pikir kan juga bagian dari konsumen. Ya. Apakah tidak masuk ranah dalam tanda petik merebut ranah mereka atau seperti apa ya? Juga ada lembaga namanya yang di pemerintah itu ombudsman misalnya. Ya. Itu bagaimana garis kerjanya itu seperti apa? Saya apabila ini bisa kita selesaikan, memang kita tidak bisa lepas dengan yang namanya ombudsman, yang ini yang dibentuk oleh undang-undang ketika masyarakat mengalami malpraktek atau hambatan dalam pelayanan publik. Nah, di sisi lain ketika ini mampu kita selesaikan secara sendiri, kita konsultasikan, kita dorong bagaimana pihak yang menurut masyarakat ini bermasalah sehingga kepentingan masyarakat tidak bisa dijembatani dengan baik ini mampu menyelesaikan, ya sudah selesai di situ tanpa harus naik ke tingkat yang lebih atas. Karena harapannya yang ingin kita lakukan ini adalah bagaimana masyarakat mampu untuk mengadvokasi dirinya sendiri. Nah, disinilah yang kita dorong, yang kita edukasi ketika berkonsultasi tentang problematika itu. Nah, proses-proses penyelesaian masalah ada beberapa yang kita dokumentasikan. Harapannya masyarakat melihat best practice, pengalaman itu bisa belajar. Oh, kalau saya ada urusan got mampet, airnya meluber ke jalan, ini loh yang kita tuju. Oh, dinas PU ataukah dinas lingkungan hidup yang menangani masalah itu. Kalau ini gotnya ini di perumahannya belum diserahkan PSU-nya ke pemerintah, bagaimana? Mana yang kita dorong? Nah, karena kita juga mengadvokasi beberapa pengembang, perumahan yang pasunya belum diserahkan ke pemerintah. Nah, ini kan edukasi dan bagaimana penyelesaiannya kita fasilitasi untuk itu, Mas. Sejauh ini tingkat keberhasilannya, kalau kita ngomong indeks ya, tingkat keberhasilan pengaduan publik itu seberapa? Sebab begini, saya diskusi dengan salah satu komisioner ombudsman itu mengatakan bahwa pengaduan publik itu sebenarnya cukup strategis sebagai media untuk mengedukasi masyarakat, tetapi kelemahan dalam tanda petik itu pengaduan publik ini tidak terlembaga dengan baik. Artinya secara formal tidak terlembaga, sehingga daya dorong, daya kekuatannya masih lemah. Apa seperti itu ya yang terjadi di lapangannya? Awal-awal kita mengalami itu. Memang gitu ya. Awal-awal kita mengalami itu. Jadi ketika ada keluhan masyarakat, OPD atau pemerintah cenderung abe dalam merespon dinamika tersebut. Nah, makanya kita ada advokasi yang soft, ada advokasi yang ini hard. Jadi kalau ini yang soft gimana soft? Ya, kita datangi, kita paparkan untuk diselesaikan. Kalau tidak, ya kita demo. Oh, yang satu yang demo itu? Iya, kita demo, kita buat petisi, kita galang partisipasi masyarakat untuk menjawab keluhan itu. Semisal waktu kita demo waktu itu terkait dengan marka jalan di Betek, penerapan 2 arah telah dilakukan oleh wali kota kala itu, tetapi implementasi di lapangan marka jalannya masih 1 arah. Nah, ini membahayakan. Dan marka jalan tidak pernah diubah. Akhirnya kita demo wali kota, kita demo DPRD untuk agar marka jalan ini kalau ini 2 arah ya perbaiki 2 arah. Jangan hanya marka satu arah. Itu sempat bingung ya dengan marka yang ada itu loh waktu itu.
Ya. Termasuk saya dengar dulu ketika ada problem jalan berlubang, itu juga bagian dari pengaduan publik ya. Jalan berlubang akhirnya muncul inisiasi untuk koin. Apa namanya dulu namanya? Koin untuk jalan berlubang. Koin untuk jalan berlubang ya. Itu seru itu dulu. Ya. Itu gimana itu? Karena waktu itu kita sudah menyampaikan ke OPD terkait dengan banyaknya masyarakat yang terjatuh gara-gara jalan berlubang di Kota Malang, sehingga sebutan Jeglongan Sewu, wisata jalan berlubang Kota Malang ini kan sempat viral dan muncul di Kota Malang. Nah, karena lambatnya pemerintah dalam merespon itu, mungkin karena ketidakmampuan dalam mengelola anggaran dan mendistribusikan anggarannya itu, sehingga masyarakat jadi korban. Kita menggalang koin partisipasi masyarakat untuk kita belikan aspal dan kita tambal sendiri jalan berlubang tersebut agar tidak membahayakan. Nah, yang kita utamakan waktu mendambal jalan berlubang itu jalan Kahuripan, Mas Tori. Karena itu kan tempatnya pejabat pemimpin kita, jangan sampai lewat situ terus pejabat itu jatuh kan ya kurang elok kan. Nah, kita masuk dengan baik. Terus yang kedua, tahun berikutnya masih juga banyak jalan berlubang. Waktu ulang tahun pemerintah Kota Malang kita kasih kado pasir. Itu dengan harapan itu kalau ini sudah hal-hal yang komunikasi dialogis ini sudah tidak mampu untuk menggugah bagaimana memfasilitasi publik untuk yang lebih baik, sehingga publik tidak dirugikan, sehingga publik tidak celaka ketika melakukan aktivitas ekonominya semacam itu. Saya ngikuti pengaduan publik itu, ini ada kesan ya, kesan saja itu agak kenceng atau keras lah istilahnya kalau sudah menyangkut problematika air misalnya. Itu kenapa? Itu benar, memang ada kesan urusan PDAM kok keren ya. Tapi ini kok soft-soft saja. Itu gimana? Kita mengadvokasi masalah bagaimana pelanggan ini airnya mampet tidak mengalir di keran. Ini tidak sekali dua kali kita menyampaikan mitigasi bencana yang dimiliki oleh PDAM ketika pipa yang ada di Sumber Pitu menuju ke Kota Malang ini pecah. Apa yang harus dilakukan? Jangan hanya alasan underspec. Pipa ini kemudian mereka seolah-olah tidak mampu untuk menjawab ketika ada pipa pecah yang mengakibatkan pelanggan tidak mendapatkan air, dan padahal air ini adalah kebutuhan primer yang ada yang harus terpenuhi dalam rumah tangga. Mas Toleh sudah bisa pernah membayangkan bagaimana rumah yang jenengan ini tidak ada air, airnya tidak mengalir. Wes masalah gini. Ini bagi yang muda-muda aja begitu. Saya dapat keluhan ibu-ibu rumah tangga waktu itu memfotokan lengannya yang membiru gara-gara dia harus mengangkat air dari tangki distribusi waktu pipa pecah pertama kali itu. Nah, saya ingin memastikan kalau kepemimpinan di PDAM atau yang sekarang lebih dikenal dengan Tugu Tirta ini mumpuni, harus ada solusinya dong. Ketika ini tekanannya kenceng, apa yang harus dilakukan? Apakah itu perlu dibuat tandon di sekitar Sumber Pitu, jadi air ini tidak langsung mengalir ke pipa tapi ke tandon dulu, ataukah bagaimana? Datangkan ahli-ahli yang mampu untuk menjawab itu. Jangan sampai ketika mereka memperoleh penghargaan yang luar biasa dari berbagai institusi, tetapi faktual di lapangan pelanggan sangat dirugikan dengan air yang tidak mengalir di keran-keran rumah pelanggan. Bahkan yang paling ironis, ada kandungan solar di situ. Ini kan suatu hal yang
yang menurut saya sangat ekstrim. Untung solar. Nah kalau potas, ini kan bisa membunuh. Artinya, menurut saya, penilaian saya manajemen di PDAM tidak profesional untuk menangani itu. Makanya kita pernah membuat petisi copot dirut PDAM karena melihat keluhan-keluhan yang sangat masif dari pelanggan, airnya tidak mengalir. Ada rumah tangga yang di situ ada orang tuanya yang harus kebutuhan airnya tinggi, yang ini yang harus keras. Sebagai koordinator pengaduan publik tentu ini kan misalnya cukup berisiko menurut saya, cukup berisiko. Saya bayangkan kalau saya menjadi koordinator pengaduan publik saja tentu ada tantangan ya, tantangan dari pihak yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran, pastilah, karena saya juga pernah dengar itu. Ada orang yang lewat saya ngancam juga itu kan, ngancam, awas ya itu Sudarno itu belok, nah gitu tuh. Itu seberapa sering atau pernah mungkin dapat ancaman langsung, teror langsung dan seterusnya, seperti apa? Alhamdulillah tidak, Mas Arif. Alhamdulillah niat saya tidak untuk menjatuhkan. Niat saya adalah untuk bagaimana masyarakat ini terfasilitasi dengan baik, sehingga tidak ada yang dirugikan. Beliau ini memiliki fasilitas yang luar biasa, manfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk melayani dengan baik. Walaupun ada lah kecil-kecil, tapi menurut saya itu masih ya wajar lah, wajar lah ya. Ada orang yang menemui saya, woi iki koncone oke apa? Gitu. Ya itu menurut saya masih batas kewajaran, Ini saya ingin tanya begini, ketika ada masyarakat yang melakukan pengaduan, kemudian terkait dengan dan ternyata sukses misalnya, yang dari hasil layanan pengaduan ini sukses, itu berbayar nggak kira-kira? Free Pak Tobit. Oh free ya? Benar-benar free ya? Ya free, jadi saya tidak pernah melakukan penentuan tarif untuk itu, saya free. Bahkan saya banyak warga yang saya fasilitasi, saya belum tahu orangnya banyak. Banyak, jadi suatu ketika saya ketemu di jalan itu, Pak Darno ya, dulu saya telah dibantu ini, yang mana ya? Saya malah bingung. Karena saya pengen orang yang mengadu ke saya ini cepat dan tanpa harus tatap muka, cukup WA, cukup telepon. Itu ini yang kita follow up dengan catatan ada dokumentasi yang bisa mendukung atas pengaduan tersebut, sehingga mereka tidak harus capek-capek mendatangi saya, memanfaatkan teknologi informasi, bisa inbox di Facebooknya pengaduan, inbox di Instagramnya pengaduan, terus di TikTok pengaduan. Alhamdulillah itu bisa tanpa harus ke WA pengaduan yang nomornya insya Allah di mana-mana sudah kita sebarkan. Bisa ya DM misalnya, ya itu cukup gitu. Ya cukup gitu atau jadi kita ada pengaduan lewat inbox itu tadi, penanganannya gimana? Teknisnya gimana biasanya? Yang bersangkutan ditelepon atau seperti apa? Yang penting mampu menarasikan keluhan yang dikeluhkan. Dia narasikan didukung dengan data. Nah inilah yang kita forward, kita komunikasikan kemana arah keluhan tersebut harus ditangani, ya, semacam itu. Ini lagi rame keluhan masyarakat yang luar biasa di berbagai grup itu kaitannya dengan perparkiran ya. Nangani itu enggak pengaduan publik itu, karena ini memang jadi persoalan masif ya, semuanya di semua lini. Menurut saya juga ini masyarakat itu bingung mau mengadu kemana, karena terlalu banyak jukir-jukir liar yang merugikan masyarakat, sangat merugikan. Ini gimana cara solusinya dengan pihak terkait atau seperti apa yang sudah ditangani oleh pengaduan publik?
Beberapa pengaduan ini kita delivery, kita teruskan ke dinas terkait dalam hal ini di Sub, terus ke teman-teman kepolisian, polsek yang ini wilayahnya ada pengaduan itu, alhamdulillah teman-teman kepolisian responnya sangat baik, melakukan edukasi ke jukir yang dikeluhkan agar tidak melakukan hal yang serupa. Nah, memang ada hal-hal yang ini belum tertata dengan baik terkait dengan bagaimana roadmap penataan parkir di Kota Malang. Ini yang belum. Ada informasi tahun 2020 tidak ada parkir di titik ATM, itu telah dihilangkan oleh Disub. Tapi mengapa kok masih marah? Ya, nah akhirnya kapan hari itu kepala Kadishub berstatement akan melakukan operasi penanganan terkait dengan hal itu agar jukir-jukir yang ada di ATM yang ini titiknya telah dihapus tidak menjadi salah satu pendapatan pemerintah, ini di follow up dengan baik. Nah, ketegasan goodwill ini yang sangat dibutuhkan karena jangan sampai ada persepsi dari masyarakat dibenturkan dengan masyarakat. Kehadiran pemerintah sangat penting untuk mengatur regulasi ini karena mereka punya kewenangan, punya kebijakan. Manfaatkan sebaiknya kewenangan dan kebijakan ini untuk kemakmuran kondisivitas warga Kota Malang tersebut. Iya. Kemudian ini untuk pengaduan publik ini ada rencana dilembagakan nggak, lembaga secara formal misalnya gitu? Itu perlu atau enggak kalau menurut Mas? Menurut kami perlu. Jadi kita di pengaduan publik ini sebenarnya di bawah naungan GGAA, Good Governance Activator Alliance. Jadi GGA ini adalah sekumpulan orang waktu itu alumni LGSP, Local Government Support Program, untuk melakukan pendampingan penguatan civil society dalam planning and budgeting di pemerintahan. Nah, setelah program ini habis, kita mengkonsolidasi diri di GGA itu. Salah satu programnya adalah melakukan advokasi pengaduan publik karena salah satu tugas pemerintah itu cuma satu sebenarnya, memberikan pelayanan publik yang prima. Nah, kita ingin memastikan waktu itu bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ini ya prima, baik, sehingga dengan demikian kesejahteraan masyarakat pun juga meningkat. Dan yang lebih utama adalah kebahagiaan masyarakat pun juga menjadi baik dan meningkat. Semacam itu. Ya. Jadi kalau saya memotret tentang apa yang sudah dilakukan pengaduan publik itu seolah-olah menjadi seperti sparring partner kira-kira ya. Sparring partner pemerintah. Kadang pemerintah juga merasa gak nyaman aku disoroti Sudarmo terus sih. Nah terus gini, kaitannya dengan tim ya, tadi kita ngomong tim ya. Ini tim dari mana Mas Sudarmo, tim ini merekrut volunteer begitu ya. Apa ya? Alhamdulillah ada teman-teman yang tergerak untuk terlibat dalam mengadvokasi itu. Mas Tolib tadi beragam ya, ada ibu rumah tangga, apa yang gabung dengan siapa yang punya kepedulian ya. Poinnya di situ, yang punya kepedulian mau hadir untuk menjawab permasalahan masyarakat, karena dengan demikian ada semacam kebahagiaan tersendiri. Walaupun bagi orang lain mungkin apa yang kita lakukan cuma segitu aja, tapi bagi kami ada rasa sedikit bangga dan bahagia gitu Pak Tore, terkait dengan hal tersebut. Dan teman-teman alhamdulillah relawan kami, volunteer kami. Artinya kalau misalnya ada warga yang punya frekuensi sama,
tiba-tiba aku tak gabung Mas Darno melok bantu di pengaduan publik itu bisa? Atau ada syarat-syarat? Nggak ada syarat. Syaratnya cuma tadi itu peduli ya pokoknya mau ya bergabung, mau terlibat untuk sedekahkan tenaga pikirannya, ayo. Oke, jadi ini pelayanan publik ini sifatnya umum ya. Semua problem yang terkait dengan pelayanan itu ditangani ya. Ya. Tadi kan disebut soal lingkungan, urusan banjir aja pengaduan publik hadir di situ. Ya. Urusan aspal hadir di situ, pengembang bermasalah hadir di situ. Kalau air oke lah. Arisan ikut itu asal bukan urusan rumah tangga nggak masuk ya. Tapi kan kadang-kadang juga ya. Jadi mohon maaf jadi mengkonsultasikan tentang seseorang digugat cerai dia. Pengaduan publik masuk di situ ya? Masuk di mana? Pengen minta advice seharusnya bagaimana. Jadi salah satu pihak ini masih mencintai dan pihak satunya sebenarnya masih mencintai, saling mencintai sebenarnya. Tapi ada campur tangan lain yang ini mengharuskan salah satu menggugat cerai. Nah, fakta-faktanya waktu ditanya hakim kita urai persoalannya bagaimana, terus nanti bagaimana ketika di pengadilan. Tapi itu bukan urusan pelayanan publik. Makanya tadi saya omongkan di depan itu, Mas Tolib, dari pengaduan pelayanan publik kita perluas menjadi pengaduan publik. Jadi siapapun apapun sampai itu ada. Yang saya ditelepon jam 12 malam kebetulan belum tidur, saya fasilitasi konsultasi itu hingga jam 2 malam. Baik Mas Darno, saya kira ini niat dan aktivitas yang mulia menurut saya karena banyak masyarakat terbantu. Saya ngikuti apa yang sudah dikerjakan oleh pelayanan publik, terlepas apapun problemnya, tapi setidaknya masyarakat akan menjadi tahu kemana harus mengadu dan bagaimana yang akan harus dilakukan. Karena memang tidak semua institusi yang harusnya memberikan pelayanan itu melakukan pelayanan dengan sebaik mungkin itu ya. Karena itu mungkin bisa disampaikan ke masyarakat mekanisme ulang terkait dengan ketika ada masalah harusnya bagaimana, kemana harus mengadu. Mungkin masyarakat perlu tahu. Tadi sempat disinggung tapi belum jelas. Monggo. Ya, jadi kalau ada masyarakat yang membutuhkan kami dampingi dalam menyelesaikan masalah, cukup WA saja Mas Tolib di 081 235 011766, tentunya melampirkan bukti atas apa yang dikeluhkan. Sehingga dengan demikian kami bisa mengawal dengan baik berdasar narasi dan bukti itu untuk kita teruskan agar terselesaikan dengan baik masalah tersebut, sehingga harapan kami tidak hanya di WA saja, di media sosial kami juga bisa untuk melaporkan itu. Apabila tidak mengetahui, cukup ketik pengaduan publik, nanti akan muncul, silahkan apakah melalui DM, inbox ataupun apapun, atau komentar di publikasi yang kita upload, semua apapun kita kanal-kanalnya kita buka selebar-lebarnya, karena saya berpikir mereka memiliki masalah mau lapor aja bingung secara prosedurnya sangat mudah, cukup WA kalau punya WA, kalau nggak punya WA ya DM di Instagram, kalau nggak punya apapun HP jadul semisal SMS juga bisa, Mas Oleh. Jadi karena ini menjadi pengaduan publik, maka mekanisme mengadu pun dipermudah. Jangan sampai masyarakat mau mengadu ke pengaduan publik malah kesulitan sendiri. Ketemu di jalan juga bisa, Mas Oleh. Nggak harus
nggak harus ke sekretariat kami, nggak harus ketemu, nggak guys. Baik. Gitu. Baik, sahabat APM Insight, demikian diskusi kami. Semoga ini manfaat dan memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya kepada siapapun yang ingin mendapatkan edukasi terkait dengan pelayanan publik. Di sini Mas Sutarno menjadi koordinator pengadaan publik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.